Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibis syafa'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di hari yang penuh keutamaan ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang selalu kita terima. Marilah kita wujudkan rasa syukur tersebut dalam amalan nyata dengan menjalankan segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada seluruh umat yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Sebelum melanjutkan khutbah ini, khatib ingin berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada sidang Jumat sekalian pada umumnya untuk kita sama-sama mempertahankan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya ketakwaan dan keimananlah yang menjadi ukuran seorang hamba di hadapan Tuhannya nanti. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sekarang ini anak-anak kita sudah kembali masuk ke sekolah atau pesantren masing-masing bersamaan dengan masuknya tahun ajaran baru dan momentum Hari Anak Nasional, yaitu tanggal 23 Juli kemarin. Alangkah baiknya kita selaku orang tua mengingat kembali visi dan misi dalam mendidik anak dan melihat posisi anak dalam syariat. Sebagaimana acuannya tentu kita bisa merujuk ke informasi Al-Quran dan hadis dan penjelasan para ulama. Kaitan dengan posisi anak ini, para ulama salah satunya At-Tabrani dalam tafsirnya jilid ke-23 halaman 423 menyebutkan bahwa ada sejumlah posisi anak. Yang pertama, anak sebagai ujian dan amanah bagi orang tuanya yang harus dijaga untuk kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dirawat dengan sebaik-baiknya, diberikan asupan makanan yang baik lagi halal, serta dididik secara islami agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang taat beribadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan tangguh menghadapi masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunassirani. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya ia Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Karena itu, baik dan tidak baiknya seorang anak tergantung daripada didikan orang tuanya. Tak heran jika didikan orang tua baik, maka kelak anak menjadi penyejuk hati dan jiwa, serta menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Hal ini seperti yang diharapkan di dalam doa yang kerap kita baca setiap hari.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Namun, pencapaian seperti itu tidaklah lahir begitu saja. Dibutuhkan perjuangan yang keras dari kita selaku orang tua untuk mengasuh, membina, serta mendidiknya, bahkan pengorbanan biaya yang tidak sedikit. Juga yang tak kalah pentingnya adalah doa, baik dari kita selaku orang tua maupun dari orang-orang saleh. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, anak sebagai anugerah dan nikmat dari Allah yang dapat memberikan kebahagiaan dan semestinya disyukuri oleh kita sebagai orang tuanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha'u yahbutu liman yasha'u inatsahu wa yahbitu liman yasha'u dzukura. Milik Allah lah kerajaan di langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapapun yang Dia kehendaki. Sejalan dengan itu, anak dapat memberikan kebahagiaan karena menjadi perhiasan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Namun perlu diingat, jangan sampai ada kecintaan berlebih terhadap anak-anak hingga membuat kita terlena dan mengabaikan hal-hal yang membahayakan dan merusak masa depannya. Karena itu dalam ayat lain Allah mengingatkan agar kekayaan dan keturunan tidak sampai melalaikan kepada hambanya. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, anak sebagai penerus keturunan. Kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian daripada orang tua. Terlebih anak yang soleh, yakni anak yang sikap dan perilakunya mencerminkan keimanan, ketakwaan dan kepasrahan diri kepada Allah. Di samping itu tentu dapat memberikan manfaat kepada sesama. Kesalehan itulah yang akan menjamin terkabulnya doa dan impian kedua orang tua terhadap anak. Sebagaimana dikisahkan dalam kisah Nabi Yakub yang Allah terangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal mautu id qala li banihi ya ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan kakek nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ishak dan Ismail, yaitu Allah yang Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, anak sebagai ladang pahala orang tuanya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a amalu illa min salas, illa min sadaqatin jariyah, aw ilmin yantafa'u bih, aw waladin salihin yad'uhu." Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, yang kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Namun siapa sangka
Jika orang tua teledor dalam mendidik anak, maka bukan mustahil anak akan menjadi musuh bagi orang tua. Hal itu pun Allah peringatkan di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Sebagian mufassir menjelaskan maksud sebagai musuh di sini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi menuju jalan Allah, merintangi jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mufassir lain mengemukakan maksud musuh sebagai musuh di sini adalah musuh seperti yang terjadi pada hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Karib dan kerabat serta anak-anakmu sekalian tidaklah bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 3. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah posisi anak sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Semoga anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang beriman, berbakti, dan berguna bagi sesama. Semoga anak-anak kita termasuk menjadi anak yang qurrata ayun, alias sebagai penyejuk jiwa, hiasan mata, yang berperangai mulia, hingga menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Namun tentu saja hal itu bukan sekedar doa dan harapan, akan tetapi harus dibarengi dengan usaha keras dan jerih payah yang luar biasa dari kita selaku orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atba'a sayyanatal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Menutup khutbah kedua ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata ayun sebagaimana yang kita dambakan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafiriz dzunubi wal khati'ati ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur man nasarad din wahdhil man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'il fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.